Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa fi ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwanil kiram, usikum wa iyaya bitaqallah. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa bulan Ramadan sudah masuk beberapa hari dan kita berada di dalamnya, kita hidup di dalamnya. Tentu saja ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sudah sepatutnya kita sanjungkan puja dan puji syukur ini kepada Allah Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tersurah atas junjungan alam Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena perantaraan beliau, manusia yang sempurna, kita bisa hadir ke dunia yang awalnya gelap menjadi dunia yang terang benderang dengan risalah yang beliau sampaikan kepada kita. Dan inilah pentingnya kita senantiasa mengimani Allah dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa, sebagaimana kita mengetahui semua perkara yang menghantarkan kepada yang terang benderang di zaman yang gelap di dunia ini adalah berkat perantaraan para alim, para guru-guru kita, para ulama tentu saja. Dan siapa ulama itu? Tadi di dalam ayat yang Al-Fakir sampaikan bahwasanya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ulama hakikatnya siapapun itu, tidak hanya orang-orang yang diberikan ilmu semata, tetapi dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, itulah ulama. Bagaimana mereka takut kepada Allah sementara mereka tidak mengenal Allah? Tentu kembali lagi bahwasanya mereka mengenal Allah adalah dengan ilmu. Ilmu ini didapatkan karena proses belajar, proses mengajar. Dan inilah rantai yang menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW, para ulama ini. Sehingga kita tahu bahwasanya Allah memberikan penerangan, memberikan hudan, memberikan petunjuk. Terlebih di dalam bulan Ramadan ini, Allah mengingatkan kita bahwasanya di dalam bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan menerangkan segala sesuatunya terhadap petunjuk itu, petunjuk agar kita tidak sesat. Tentu ini relevan dengan yang kita pintakan kepada Allah Ta'ala dalam setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus inilah jalannya Rasulullah, jalannya para ulama yang telah membimbing kita dengan keilmuan mereka. Namun ulama tidak cukup hanya sekedar ulama, sekedar fasih di dalam ilmunya. Maka ulama adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, al-ulama adalah pewaris para nabi. Qala Rasulullah SAW, innal ulama'a warasatul anbiya.
Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadha bihi akhadha bil khattin wafirin. Rasulullah sampaikan, mengingatkan kita semuanya dan mengingatkan para ulama juga bahwasanya mereka adalah para waris para nabi. Innamal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisul dinaran wala dirhaman. Cuma para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Artinya mereka tidak mewariskan harta benda, karena mereka diwariskan al ilmu. Wa inna ma warasul ilma. Maka barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia telah mengambil dengan bagian yang banyak, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dalam sahih mereka. Inilah hakikatnya, bahwasanya ulama itu disebut sebagai pewaris Nabi karena mereka mewarisi ilmu, mereka mewarisi akhlak dan tanggung jawab untuk menyebarkan kebenaran. Dari mana? Yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mewariskan harta, tetapi beliau Rasulullah SAW meninggalkan ilmu yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Tetapi sebagai pengemban ilmu tentu ada tanggung jawabnya. Ilmu yang dimiliki para ulama bukanlah untuk disimpan untuk pengetahuan sendiri bagi mereka, tetapi untuk diajarkan kepada umat ini, kepada manusia, agar mereka juga mengetahui, agar mereka juga menjadi berilmu. Tetapi lebih dari sekedar ilmu semata, ada tanggung jawab amal di sana. Maka tugas ulama itu menjelaskan ajaran Islam, membimbing umat dan menjaga kemurnian agama dari penyimpangan. Sebagaimana para ulama-ulama kita bisa lihat sosok seperti sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab, Utsman, Ali, dan para khulafa Rasyidin. Mereka adalah contoh ulama yang tidak hanya berilmu, tapi mereka juga adalah pemimpin umat, yang memimpin umat dengan ilmunya. Maka dengan ilmunya lah itu mereka terdorong untuk senantiasa melakukan keadilan, menegakkan keadilan, bertindak bijaksana dalam kepemimpinannya. Ulama juga mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Ulama memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Mereka harus berani menegur kesalahan, terlebih kesalahan para pemimpin mereka, dan mengajak kepada umat untuk bersama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah hakikatnya muhasabah lil hukam. Karena pada zaman akhir-akhir ini idealisme pemimpin Islam, mereka adalah ulama dan pemimpin, hampir tidak ada lagi sosok yang ulama sekaligus pemimpin. Maka dari itu, kewajiban besar para ulama adalah membimbing umat, mengajak mereka berdakwah dengan metode dakwah yang bijak. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Dakwah harus dilakukan dengan mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, dan mujadilahum bil ihsan wajadilhum bilatihya ahsan. Mendebat mereka, mengajukan argumentasi yang kuat, hujah yang kuat kepada orang yang diberi nasihat, hatta mereka adalah penguasa, para pemimpin negeri muslim.
apabila mereka zalim, apabila mereka melaksanakan kepemimpinannya berdasarkan hukum-hukum yang tidak diambil dari kitabullah dan sunnah. Dalam hal ini, ulama harus menjadi teladan dalam akhlak dan perilaku. Apalagi zaman yang kita tahu, zaman yang penuh fitnah ini, kita betul-betul harus mengikuti ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang betul-betul mengabdikan dirinya hanya kepada Allah dan Rasulnya dan berkhidmat sepenuhnya untuk tegaknya dinullah di muka bumi ini. Maka selayaknya para ulama juga adalah pemimpin dalam masyarakat. Ulama tidak hanya bertugas di masjid atau majelis ilmu, tapi juga harus terlibat dalam memimpin masyarakat. Mereka harus menjadi penengah dalam konflik, memberikan solusi dalam masalah sosial, membimbing umat ke arah kemaslahatan, dan menjadikan dirinya para pengingat, para pemberi peringatan dalam muhasabah lil hukam, dalam meluruskan perkara-perkara yang bengkok dari para pemimpin mereka saat ini. Inilah hakikatnya mereka, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, tetapi fokus kepada masyarakat, tidak hanya fokus keilmuannya untuk diri mereka sendiri. Maka idealnya ulama adalah juga pemimpin umat. Persoalannya adalah, apakah ada model ulama yang dia orang berilmu sekaligus memimpin umat? Adakah contohnya? Ya, ada. Tentu kita tidak asing lagi dengan kisah Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau adalah ulama sekaligus pemimpin umat. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, yang adil, dan berilmu tentunya. Sebelum memeluk Islam, Umar dikenal sebagai orang yang keras dan disegani. Namun setelah masuk Islam, dia menjadi salah satu sahabat yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Dalam sebuah kisah, Sayyidina Umar ibn Khattab adalah orang yang sangat mendalam pengetahuannya, sangat mendalam ilmunya. Beliau mengambil sendiri pengetahuan dengan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berbagai masalah keagamaan, tentang berbagai persoalan kehidupan. Beliau langsung berkonsultasi dengan Rasulullah, mengambil ilmu langsung dari sumbernya, Rasulullah SAW. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian Umar menjadi rujukan utama dalam masalah hukum, dalam masalah Al-Quran, dalam masalah syariah. Termasuk ada beberapa tentang pemahaman-pemahaman yang tidak diketahui oleh para sahabat tentang tafsir. Umar menjadi rujukan. Dengan demikian, keilmuan Umar sudah tidak diragukan lagi. Dan lagi, beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat teliti dalam mempelajari dan mengamalkan Islam. Luar biasa. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, seandainya ada nabi lagi, maka Umar tentu diangkat oleh Allah sebagai nabi. Sebagaimana pasangan Musa dan Harun, maka Rasulullah sangat mengetahui kapasitas keilmuan Sayyidina Umar sebagai seorang ulama. Sosok lain yang dengan keilmuannya juga dikenal di masyarakat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah SAW,
Sayyidina Abu Bakar menjadi rujukan umat. Tapi setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menggantikan posisi beliau. Beliau diangkat sebagai khalifah kedua dengan gelar Amirul Mukminin. Selama beliau memimpin, Sayyidina Umar menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Banyak prestasi yang tercatat dalam tinta sejarah bentangan Islam yang ditorehkan dengan tinta emas. Di antaranya adalah sebagai pemimpin umat, sebagai Amirul Mukminin, beliau berhasil melebarkan sayap kekuasaan Islam, memperluas wilayah daulah Islam yang awalnya di Mekah, Madinah atau Jazirah Arab sepeninggal Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, mulai memasuki perbatasan Syam, perbatasan dengan kekuasaan Romawi, kemudian ke arah timur, perbatasan dengan Persia. Beliau meneruskan perjuangan menyebarkan dakwah Islam ini sehingga masuk ke wilayah Persia lebih dalam lagi, ke Syam, wilayah kekuasaan Romawi lebih dalam lagi, bahkan hingga benua Afrika, yaitu di Mesir. Prestasi selanjutnya adalah Sayyidina Umar telah menetapkan sistem administrasi yang modern. Beliau membentuk sistem pemerintahan yang terstruktur, termasuk pembagian wilayah kekuasaan, menyusun dan menetapkan sistem keuangan, serta lembaga peradilan. Dan prestasi selanjutnya adalah di tangan Sayyidina Umar Ibn Khattab ini, Islam betul-betul menjadi agama yang termanifestasikan, muncul, dipandang oleh kaum muslimin ataupun non-muslim sebagai agama yang penuh dengan keadilan, yang ditegakkan keadilan dengan tegas. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dikenal seorang khalifah yang sangat adil. Beliau tidak segan-segan menegur, bahkan menghukum pejabat yang melakukan kesalahan, bahkan jika itu termasuk keluarganya sendiri. Sayyidina Umar Ibn Khattab juga dikenal kepeduliannya terhadap rakyat. Beliau diriwayatkan sering melakukan inspeksi mendadak ke pasar, ke tempat-tempat umum, ke fasilitas umum, di mana di sana tergambar dan tercermin bagaimana negara meriayah, bagaimana negara mengurus rakyatnya di pasar, di pemukiman rakyat. Untuk apa? Beliau memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang dizalimi, tidak ada rakyat yang dicurangi timbangannya, tidak ada rakyat yang mendapatkan kualitas buruk dari iklan-iklan palsu. Beliau langsung mengangkat qadhi hisbah di pasar untuk menunjukkan bahwa negara ini peduli terhadap rakyatnya, bahwa negara hadir dimanapun rakyat itu ada dan memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan kepada mereka. Bukankah ini tipe seorang pemimpin sekaligus ulama? Ada kisah yang lain di mana pada suatu saat Umar bin Khattab melakukan patroli. Pada suatu malam beliau berkeliling kota Madinah untuk memastikan kondisi rakyatnya. Beliau menemukan seorang wanita dan anaknya kelaparan. Tanpa berpikir panjang lagi, beliau langsung mengambil sekarung gandum dari Baitul Mal,
dan beliau menolak asisten pribadinya untuk membantu mengangkat. Beliau langsung memikul sendiri gandum itu ke rumah wanita yang beliau jumpai tadi. Ketika ditanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa tidak kau suruh saja orang lain untuk mengangkat gandum ini?" Padahal asistennya sudah siap untuk melaksanakan tugas ini. Apa jawab Sayyidina Umar? "Bagaimana aku bisa tenang di akhirat? Bagaimana aku bisa tenang di akhirat nanti jika aku menyuruh orang lain melakukan kebaikan, sementara aku sendiri tidak melakukannya?" Inilah jawaban seorang pemimpin, seorang yang alim, orang yang mengetahui bahwasanya perkara-perkara yang mestinya dia lakukan dalam kepemimpinannya masih terlewat, maka dia takut kepada azab Allah, sementara dia harus meriayah, sementara dia harus mengurus rakyat yang mestinya mereka tidak kelaparan. Luar biasa. Maka betul Maha benar Allah bahwa hamba-hamba Allah yang paling takut itulah dari kalangan ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memahami bahwasanya dunia ini adalah cobaan, bahwasanya dunia ini harus dikelola oleh pemimpin-pemimpin yang takut akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu kelak di akhirat. Sosok itu tergambar dalam diri Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Maka inilah betapa ulama adalah panutan umat, bahwa ulama adalah pemimpin umat. Maka dalam konteks sekarang ini tentu kita merindukan hadirnya ulama, hadirnya orang yang alim, tidak hanya sekedar pengetahuan umum semata, tapi pengetahuan agama jauh lebih penting untuk diimplementasikan dalam kepemimpinan untuk memimpin umat ini, agar umat diberikan pencerahan, agar umat dibimbing untuk sama-sama berjalan meraih ridho Allah Ta'ala, tentu dengan aturan Islam, dengan syariah Islam, agar terwujud rahmatan lil alamin, agar Islam muncul betul-betul menjadi tidak sekedar agama ritual, tapi menjadi sebuah sistem yang dilaksanakan, yang diemban oleh daulah, oleh negara. Dan inilah yang terwujud dalam proses dakwah Rasulullah SAW yang diikuti para sahabatnya. Mereka terus menjadikan persoalan Islam ini menjadi persoalan yang utama, menjadi seruan yang utama, menjadi dorongan untuk bangkit. Maka kita merindukan sosok Umar Ibnul Khattab, maka kita merindukan sosok ulama sekaligus para pemimpin-pemimpin ini. Kita berharap akan muncul di negeri tercinta kita ini pemimpin-pemimpin yang sekaligus mereka adalah ulama, pemimpin-pemimpin yang tegas, pemimpin-pemimpin yang tidak goyah, tidak gentar dengan musuh-musuhnya, untuk menjaga martabat umat ini, kehormatan umat ini, menjunjung tinggi agama ini, meskipun mereka harus berhadapan dengan para penjajah, meskipun mereka harus berhadapan dengan para antek-antek asing, bahkan asing itu sendiri. Maka di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum di mana kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga senantiasa mendekatkan kepada ilmu Allah, di mana ilmu Allah ada pada diri ulama, ada pada diri para ulama yang betul-betul takut kepada Allah,
takut sekiranya mereka tidak memberikan bimbingan kepada umat, takut sekiranya mereka tidak memberikan arahan kepada para penguasa dengan pengetahuan dan ilmu mereka, takut sekiranya umat ini terjerumus ke dalam lembah kejahilan, dan takut bahwasanya umat ini dipimpin dan diperlakukan semena-mena hanya karena pemimpin mereka adalah pemimpin yang jahil, pemimpin yang ruwaibidah, yang tidak mengetahui urusan agama ini sama sekali. Padahal seharusnya mereka memimpin dengan syariat Allah, dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui para ulama yang dicontohkan oleh generasi terbaik kita, para alim kita, para pemimpin kita, mulai dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para pemimpin-pemimpin setelah mereka yang sekaligus mereka adalah para ulama. Inilah idealnya. Ulama adalah pemimpin di tengah-tengah umat untuk melakukan perbaikan, untuk menegakkan dinullah ini. Demikian kita berharap dan kita berdoa kepada Allah akan muncul para Abu Bakar yang lain, Umar yang lain, Utsman yang lain, Ali yang lain, yang akan memberikan bimbingan kepada umat, memberikan aturan-aturan yang diterapkan di tengah umat dengan petunjuk mereka, dengan keilmuan mereka, sekaligus mereka juga adalah pemimpin yang kita rindukan. Aqulu qala hadza wastaghfiruha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.